Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahlan Dwi Putra dari kelompok 5 ingin menjelaskan pengertian dari dokumen. Apa itu dokumen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Arti lain dalam KBBI, dokumen adalah barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. Dokumen juga berarti rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Dokumen juga berarti teks yang ditulis dan disimpan di komputer. Dokumen dapat diartikan rekaman informasi tentang sesuatu dengan catatan atau pengambilan foto. Secara umum, dokumen adalah sebuah catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa atau sesuatu sehingga informasi tentang hal tersebut tidak akan hilang. Dokumen adalah bentuk informasi. Biasanya informasi pada dokumen ditulis tangan, tapi juga bisa dibuat dari gambar dan suara. Suatu dokumen dapat dimasukkan ke dalam bentuk elektronik dan disimpan dalam komputer. Suatu dokumen biasanya menganut konvensi berdasarkan pada dokumen serupa atau sebelumnya atau sesuai persyaratan spesifik. Syarat dokumen. 1. Berwujud. Sebuah dokumen itu tentu harus memiliki objek fisik serta tanda-tanda fisik tercetak atau tertulis. 2. Maksud dan tujuan. Dokumen harus ada maksudnya dan tujuannya, seperti pada pengertian yang ada di atas bahwa dokumen adalah sebagai informasi yang berisikan keterangan, bukti yang berfungsi sebagai catatan resmi. 3. Objek harus berproses. Sesuatu itu disebut dokumen bila mengalami proses untuk dijadikan dokumen seperti yang tertuang pada penjelasan di atas, yang dikumpulkan, disusun, disediakan, juga disabarkan. Saya Keisha Rizky Apriliana. Berikut ini ada ciri-ciri dokumen. Yang pertama, sumber informasi, surat berharga, tertulis, dan tercetak. Yang kedua, menginformasikan. Itu dikumpulkan, disusun, disediakan, juga disebarkan kepada semua orang yang membutuhkan. Yang ketiga, harus diperbaharui atau pemeliharaan. Yang keempat, harus diubah bila ada kebijakan, prosedur berubah. Yang kelima, memiliki format. Selanjutnya ada fungsi dokumen. Yang pertama, alat komunikasi antar pihak-pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, menjadi bukti pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, sebagai data pendukung yang meringankan suatu permasalahan. Yang keempat, sebagai data pendukung untuk proses pengiriman kargo. Yang kelima, menjaga dokumen agar keasliannya tidak rusak. Yang keenam, sebagai alternatif penyimpanan dari sebuah dokumen. Saya Mediwan Tasya Wardania. Di sini ada tujuan dari sebuah dokumen. Contoh beberapa tujuan dari sebuah dokumen adalah yang pertama, untuk menjadi penjamin kebutuhan dan keaslian informasi yang sudah dimuat dalam suatu dokumen. Yang kedua, untuk melindungi dan menyimpan fisik dari isi dokumen dan menghindari adanya kerusakan dokumen. Dan yang terakhir, sebagai bahan penelitian para ilmuwan. Selanjutnya, ada peranan dari dokumen. Contoh-contoh peranan dari dokumen adalah yang pertama, sebagai alat bukti yang sah. Kedua, membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, membuat dan mengembangkan metode pengolahan dokumen. Keempat, membantu pelayanan di bidang dokumentasi. Dan yang terakhir, melindungi dari tuntunan hukum dan pengaduan. Dan saya Trisal Vandari, ada tugas dan kegiatan dokumentasi. Pertama, mencari dan mengumpulkan bahan. Kedua, mencatat dokumen dan mengolahnya. Ketiga, mempublikasikan dan mendistribusikan dokumen. Keempat, melakukan pengarsipan. Kelima, menyajikan dan memperluaskan dokumen. Keenam, menyimpan dan memelihara dokumen. Berikut contoh dari dokumen. Yang pertama, akte kelahiran. Yang kedua, surat pengarsipan. Dan yang ketiga, kartu keluarga. Dan terakhir, saya Syafira Nur Afika, pengertian dari kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, dokumen adalah suatu yang tertulis dan setiap benda yang memiliki keterangan yang dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarkan. Dokumen ini sebagai alat bukti. Tujuan ini untuk melindungi dan menyimpan isi dokumen. Contohnya seperti akta kelahiran,
KTP, surat perjanjian, surat nikah, kontrak kerja, dan lain sebagainya.